Oke, kita sudah lama tidak berjumpa lagi dengan Mister. Kali ini Mister akan membuat satu permainan menggunakan puzzle. Nah, kita akan coba lihat puzzle itu karena sering kali kita belajar matematika, tetapi bosan. Nah, sekarang kita akan belajar tapi menggunakan puzzle. Oke, hari ini puzzle yang akan kita gunakan, ya, kita akan menggunakan puzzle untuk bangun datar. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana puzzle bangun datar ini kita pakai untuk belajar sesuatu. Oke, nanti kita lihat sama-sama karena dulu saya juga mengalami yang namanya belajar matematika itu terkadang bosan, apalagi rumusnya banyak sekali. Nah, itu yang bikin saya tertarik untuk membuat video-video bagaimana belajar matematika dengan cara yang menyenangkan. Nah, yang sering Mister kasih nama asik krena. Asik, kritis, kreatif, tetapi harus bermakna. Oke, kita sekarang mulai dengan puzzle kita. Ya, kita lihat sekarang puzzle yang akan kita gunakan. Ya, oke. Sekarang kita akan melihat. Di sini Mister punya 3 buah persegi. Oke, 3 buah persegi. Ini persegi yang paling besar. Ya, kita kasih nama persegi C karena dia punya sisi yang panjangnya C. Kemudian persegi yang kedua, ini yang sedang, tanggung bentuknya, kita kasih nama persegi B. Nah, yang paling kecil, nah ini yang paling kecil, kita kasih nama persegi A. Karena dia memiliki sisi dengan panjang A. Nah, ketiga persegi ini kita akan susun seperti ini, guys. Kita lihat di sini, pada saat ketiga sisi, ini, sisi C, B, dan A, disusun, nah akan membentuk ini, sudut siku-siku di satu titik ini. Oke. Ya, sehingga membentuk segitiga A, B, C. Siku-siku di C. Nah, sehingga sisi dari persegi yang paling panjang ini pas di depan sudut siku-siku. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat, sekarang perhatikan, nah ini ya, 3 susunan ini. Nah, sekarang kita akan lihat, oke, sekarang kita akan lihat, dan kita akan memberikan beberapa garis, sehingga nanti persegi yang sedang dan kecil ini kita jadikan sebuah puzzle. Dan nanti kita akan mainkan puzzle itu. Oke, sekarang perhatikan. Nah, kita sekarang sudah punya puzzle seperti ini. Ini persegi yang sedang tadi, saya potong menjadi 1, 2, 3, 4. 4 bagian. Nah, ini yang kecil, saya biarkan tetap seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba, guys, untuk masukkan potongan-potongan yang menjadi puzzle kecil-kecil ini ke dalam persegi yang paling gede. Oke, kita perhatikan sekarang di sini. Oke, kita pasang 1, 2, 3, 4. Oke, apa yang terjadi, guys? Ternyata di sini kita dapatkan bahwa potongan-potongan persegi yang ada di persegi yang sedang tadi dengan yang kecil, pada saat kita masukkan di sini, kita pasang puzzle-nya, ternyata pas, tepat, memenuhi tempat di dalam persegi yang besar dengan sisi C tadi. Oke, sekarang kita akan coba potong dengan tipe yang berbeda. Oke, kita perhatikan di sini, guys. Kita potong berdasarkan garis diagonalnya, nah, sehingga kita akan dapatkan potongan-potongan puzzle baru
ya. Yang kita dapatkan seperti ini. Sama menjadi 4 bagian, tetapi bentuk pasalnya berbeda. Oke guys ya, kita perhatikan di sini. Kita potong menjadi 4 bagian. Nah, kemudian bagian yang persegi kecil ini masih kita biarkan tanpa harus kita potong. Nah, sekarang kita akan susun puzzle kita lagi ke dalam persegi yang besar ini, guys. Oke, perhatikan sekarang. 1. Oke, kita lihat apa yang kita dapatkan. 2, 3, 4, dan is amazing. 5. Kita dapatkan lagi hal yang sama, guys. Jadi setiap kali potongan yang persegi sedang ini kemudian kita gabungkan dengan persegi yang kecil, ternyata tepat memenuhi daerah yang ada di persegi yang besar. Oke, kira-kira apa yang kita dapatkan, guys? Jadi kalau kita lihat di sini tadi, ya, area yang ada di sini tadi kita potong, di sini juga kita ambil, dimasukkan ke sini. Jadi area yang di sini dengan area yang di sini digabungkan menjadi satu di sini menjadi tepat, penuh. Nah, kira-kira apa yang kita dapatkan, guys, dari permainan kita kali ini? Masih ingat tadi? Ketika persegi yang besar ini punya panjang sisi sebesar C atau panjang C. Maaf guys, ini baru batuk ini, jadi suaranya kurang begitu jelas. Nah, sekarang yang kedua adalah persegi dengan sisi B, dan yang ketiga adalah dengan sisi A. Oke, perhatikan. Kalau kita punya sebuah persegi, maka luasnya, masih kita ingat? Luas persegi, ya, sisi kali sisi. Kalau di sini sisinya A, maka dia punya luas A kuadrat. Kalau dia punya sisi B di situ, maka dia punya luas B kuadrat. Kalau sisinya C, maka dia punya sisi juga C kuadrat. Nah, sehingga apa yang kita dapatkan dari sini, guys? Luas yang B kuadrat ini ditambah dengan luas yang persegi A kuadrat, maka di sini dimasukkan tepat. Sehingga sama dengan C kuadrat. Ayo, kita ingat-ingat lagi. Sehingga luasan yang kecil tadi, A, yaitu A kuadrat, B kuadrat, itu ternyata sama dengan luasnya C kuadrat. Nah, sekarang kita lihat di sini, guys. Ini yang pertama tadi. Jadi kita dapatkan bahwa luasan C tadi, yaitu C kuadrat, sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Yang kedua, sama. Dipotong dengan bentuk yang berbeda pun juga sama. Didapatkan luasnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini yang menarik, guys, di sini. Sekarang kita pikirkan bersama-sama. Kira-kira kita teringat dengan apa ya kalau kita lihat bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Masih ingat? Ini persamaan apa? Ternyata bermain puzzle hari ini memberikan manfaat untuk kita berpikir sesuatu. Masih ingatkah kalian? Ini tentang apa? Oke, ini masih ingat C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat? Masih ingat? Ayo. Oke. Iya. Ini tentang teorema Pythagoras. Ternyata dengan belajar puzzle ya atau belajar menggunakan puzzle kita bisa belajar yang lain, guys. Ini menarik sekali untuk kita lakukan. Dan nanti kalau kalian punya ide dengan puzzle-puzzle yang lain, oke ya, kontak di situ. Di alamat YouTube itu kemudian kirimkan hasilnya. Bagi yang paling bagus nanti Mister lihat, ya hadiahnya adalah kuota data. Oke, silahkan nanti yang punya ide yang bagus dimasukkan ke situ. Nah, nanti kita akan lihat
Nanti kita akan nilai mana yang paling kreatif untuk mendapatkan ini. Oke, nanti kita akan lihat, tunggu hadiah dari Mister. Jadi hari ini kita sudah belajar menggunakan pasal tentang teorema Pythagoras. Ternyata C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat itu merupakan persamaan atau teorema Pythagoras yang menyatakan di sini C kuadrat tadi adalah luasnya yang besar ini, A-nya itu adalah luasan yang kecil, B-nya adalah luasan yang sedang tadi. Jadi kuadrat sisi miringnya, ini tadi karena di depan ini sisi miring, ya sama dengan kuadrat sisi siku-siku ditambah kuadrat sisi siku-siku yang lainnya. Itulah teorema Pythagoras. Jadi dengan belajar seperti ini, kita akan tahu bagaimana kita mendapatkan teorema Pythagoras itu. Sehingga tidak hanya dihafal, guys. Jadi itu cara belajar kita supaya kita tahu dari mana asal dari teorema Pythagoras itu. Ini salah satu cara, masih ada cara yang lain. Nah, sehingga mari yuk kita belajar matematika dengan cara yang menyenangkan sehingga kalian semakin cinta dan mau belajar tentang matematika. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya.